Selamat datang di salah satu penjara paling brutal dan kontroversial di dunia, men, yaitu Secot El Salvador. Penjara super ketat di El Salvador, cuy. Tempat bagi orang-orang paling berbahaya dan paling kejam dan brutal dikurung tanpa ampun. Mereka yang masuk dalam penjara ini tidak akan pernah keluar hidup-hidup, cuy. There's no way out. How you gonna come out of this? El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Tengah, selama bertahun-tahun dilanda teror geng-geng brutal seperti MS-13 dan Barrio 18. Ciri-ciri yang mencolok pada kedua anggota geng ini adalah tato mereka yang memiliki arti dan simbol-simbol keanggotaan, cuy. Tato bertuliskan MS Mara Salvatrucha atau 13 adalah simbol anggota geng MS-13. Tato ini bisa ditemukan di wajah, leher, atau bagian tubuh lainnya. Angka 18 atau tulisan XVIII atau angka Romawi untuk 18 yang bisa ditemukan di berbagai bagian tubuh anggota mereka. Kejahatan mereka sangat brutal dan kejam, men, hingga membuat dua geng ini menjadi salah satu geng paling berbahaya di dunia. MS-13 atau Mara Salvatrucha didirikan pada tahun 1980-an oleh imigran Salvador di Los Angeles, Amerika Serikat, yang melarikan diri dari Perang Saudara El Salvador tahun 1980 sampai 1992. Mereka kemudian membentuk geng untuk melindungi diri dari geng-geng lokal. Namun seiring waktu nih ya kan, MS-13 berkembang menjadi organisasi kriminal internasional yang terlibat perdagangan narkoba, men, pemerasan dan pembunuhan brutal. Barrio 18 juga berawal dari Los Angeles dan kini menjadi saingan berat MS-13, men, dengan operasi yang meluas hingga Amerika Tengah. Namun, kedua geng ini tak pernah akur. Mereka seringkali terlibat konflik hingga membuat tidak aman bagi penduduk El Salvador. Kedua geng ini sangat terkenal dengan aksi kekerasan ekstrimnya seperti pemenggalan, penyiksaan, dan pembunuhan massal untuk mempertahankan wilayah mereka itu sendiri, cuy. Banyak penduduk El Salvador hidup dalam ketakutan sehari-hari karena ancaman-ancaman kekerasan lainnya. Ya, seperti pemerasan dan juga pembunuhan oleh anggota-anggota geng tersebut, ya kan. Anggota keluarga sering menjadi target, terutama jika mereka menolak membayar pajak atau lebih tepatnya pemerasan kepada geng. Banyak orang merasa tidak aman tinggal di lingkungan Amerika sendiri, dan anak-anak seringkali direkrut secara paksa oleh geng-geng ini, men. Porque hago cosas que sí va para mi edad ni las debería de estar haciendo. Pada tahun 2015 nih, El Salvador bahkan mencatat rekor dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia dengan 103 pembunuhan per 100.000 penduduk. Literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Namun semua berubah ketika Presiden Nayib Bukele melancarkan perang besar terhadap kejahatan setelah terpilih menjadi presiden pada tahun 2019 yang lalu. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Presiden Bukele berjanji untuk mengatasi masalah ini dengan salah satu langkah utamanya, yaitu membangun penjara dengan keamanan tertinggi dan terbesar di dunia, yaitu Secot. Secot atau Centro de Confinamiento del Terrorismo adalah penjara super ketat yang dibangun untuk menampung hingga 40.000 narapidana yang sebagian besar adalah anggota geng kriminal. Lebih dari 70.000 orang, sekitar 2% dari populasi negara tersebut, ditangkap dan dipenjara hanya dalam waktu 16 bulan saja, men. Tindakan ini sebagai respon pemerintah terhadap gelombang kriminalitas ekstrim yang dilakukan oleh geng-geng El Salvador. Presiden Nayib Bukele menganggap solusi konvensional tidak cukup untuk mengatasi masalah ini.
Perlu diketahui nih ya kan, bahwa ada banyak tahanan yang tidak bersalah ikut tertangkap dan langsung dikirim ke sekot tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Penjara ini dibangun kurang dari setahun atau sekitar 6 bulan saja dan dibangun di daerah terpencil yang jauh dari kota untuk meminimalkan resiko pelarian atau intoleransi luar cuy. Penjara ini dilengkapi dengan sistem keamanan teknologi tinggi. Penjara ini terdiri dari 8 modul terpisah di lahan seluas 410 hektar cuy. Setiap pasang modul ini dikelilingi oleh pagar terpisah setinggi 3 meter dan kawat duri di atasnya men. Dan seluruh fasilitas ini dikelilingi tembok setinggi 9 meter dengan pagar listrik setinggi 3 meter yang bertegangan 15.000 volt. Hush. Selain itu, terdapat 19 menara pengawas memastikan tidak ada yang luput dari pengawasan mereka. Dan penjara ini tidak hanya dirancang supaya tidak ada yang berani kabur, melainkan juga untuk menghilangkan pikiran untuk kabur alias tidak ada harapan cuy. Sekot dirancang untuk mengisolasi para anggota geng paling berbahaya agar tidak dapat berkomunikasi dan mengendalikan kejahatan dari balik jeruji cuy. Tahanan di sini hidup dalam kondisi yang sangat ketat. Para tahanan ini adalah anggota MS-13 dan Barrio 18 yang dipaksa berada dalam satu sel dan hidup berdampingan hingga akhir hayat mereka cuy. Mereka dipaksa mengenakan seragam putih, tidak boleh berkomunikasi satu sama lain. Bahkan kunjungan keluarga pun tidak diperbolehkan di penjara sekot ini, yang artinya mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan anggota keluarga mereka. Ya begitu juga dengan keluarga para tahanan ini men. Mereka tidak akan pernah tahu kondisi tahanan ini, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Sel-sel penjara sangat kecil dan fasilitas minim seperti tempat tidur dari besi dan toilet seadanya. Para tahanan menghabiskan 23 jam sehari di sel mereka. Tahanan hanya diperbolehkan keluar sel selama 1 jam untuk aktivitas fisik di area terbatas yang diawasi dengan ketat cuy. Aktivitas fisik ini sangat terbatas. Pelanggaran kecil seperti berkomunikasi antar tahanan bisa berujung pada hukuman yang lebih berat cuy. Setiap narapidana di sini telah diberi salah satu hukuman terlama yang tidak terbayangkan dalam hidup kalian. Setiap sel tahanan menampung sekitar 80 narapidana, tetapi jumlahnya bisa mencapai 150 narapidana men. Semua narapidana ini tidak akan pernah keluar, mereka tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi cuy. Setiap narapidana ini terlihat seperti tidak ada harapan untuk masa depan mereka. Yang kalian lihat hanya ada kekosongan dalam jiwa mereka dan hidupnya yang sangat monoton. Bahkan dalam satu sel mereka hanya diberi 1 tong air untuk air minum cuy. Makanan disediakan dalam porsi terbatas dan dikirim langsung ke sel tanpa ada interaksi dengan petugas atau tahanan lainnya. Para tahanan ini makan 3 kali sehari dengan hidangan yang sama setiap harinya cuy. Hanya ada sedikit protein dalam makanannya yang bisa membuat para narapidana ini kekurangan gizi. Gila, gak kebayang sih. Gimana kayak apa tuh namanya? Frustasi mungkin ya di sana, frustasi kayak gini. Setiap gerakan tahanan diawasi ketat oleh petugas penjara, bahkan dari tempat yang tinggi di atas sel. Selain itu, jaringan kamera yang luas mengawasi setiap sudut ruangan selama 24 jam non-stop cuy. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk masuk dan keluar adalah para petugas dan para awak media. Para tahanan ini adalah penjahat kelas kakap yang mentalitasnya tidak akan pernah berubah. Mereka brutal, kejam, tidak ada belas kasih di dalam diri mereka cuy. Beberapa narapidana bertanggung jawab atas ratusan nyawa orang yang tidak bersalah. Bahkan penjahat paling terkenal rata-rata telah menghilangkan nyawa 20-30 korban yang dapat dibuktikan. Para petugas di sini dilengkapi penutup wajah untuk menghindari seorang anggota geng yang ingin membalas dendam di luar. Sel-sel dalam penjara ini menyala sepanjang hari men, siang maupun malam untuk pemantauan. Kondisi ini membuat gangguan mental pada tahanan seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Banyak tahanan dilaporkan mengalami trauma psikologis akibat kondisi penjara yang sangat ekstrim ini cuy. Lalu bagaimana dengan tahanan yang melanggar peraturan?
Jika narapidana berperilaku buruk sesuai aturan undang-undang, mereka akan dikirim ke dalam sel isolasi. Sel ini jauh lebih buruk dari sel-sel yang dari tadi kita bahas, cuy. Para tahanan yang melanggar aturan ini akan diisolasi di dalam ruangan ini, men. Mereka akan dibiarkan sendiri di ruangan gelap ini tanpa ada cahaya yang masuk sedikit pun. Hanya ada celah yang kecil untuk saluran udara segar yang juga hanya ini satu-satunya sumber cahaya di dalam sel ini, cuy. Meskipun sangat-sangat redup, mereka tidak akan tahu waktu atau berapa lama lagi mereka akan berada di dalam ruangan gelap ini. Bahkan ketika mereka berada di dalam sel ini, para tahanan tidak akan bisa melihat tangan mereka sendiri, cuy. Mereka bisa di dalam sel isolasi ini selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Mereka terputus dari dunia luar dan ditinggal sendirian tanpa ada apapun kecuali pikiran mereka. Di dalam sel ini terdapat pasokan air untuk keperluan mereka seperti buang air dan untuk minum mereka. Sel-sel ini memiliki pintu yang tertutup rapat, hanya ada celah sedikit untuk bisa melihat mereka dan mengidentifikasi siapa yang ada di dalamnya. Selain itu, ada lubang yang bisa membuka dan menutup untuk mengirim makanan dan juga untuk memborgol tahanan sebelum membuka pintu sel ini. Tak peduli setangguh apapun seorang penjahat, jika sudah berada di dalam sel ini akan menghancurkan mereka, cuy. Penjara Sekot ini telah merubah lingkungan El Salvador yang tadinya ini dipenuhi oleh para geng-geng brutal ini menjadi salah satu dengan tingkat pembunuhan paling rendah di Amerika Latin. Penjara ini terbukti sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas di sana, cuy. Banyak warga El Salvador yang merasa lebih aman dan mendukung kebijakan ini. Meskipun sangat efektif dalam menurunkan angka kriminalitas nih ya kan, penjara Sekot ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak organisasi HAM mengkritik metode penangkapan massal yang digunakan pemerintah Bukele. Banyak orang ditangkap hanya berdasarkan dugaan yang diklaim tidak memiliki keterlibatan dengan geng, cuy. Beberapa negara dan organisasi menyerukan agar pemerintah El Salvador mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi. Namun Presiden Nayib Bukele tidak pernah menggubris kritikan-kritikan tersebut dan terus melanjutkan kebijakan ini, men. Kondisi penjara yang keras di Sekot menciptakan efek jera bagi anggota geng kriminal di sana. Banyak dari mereka yang takut ditangkap dan dipenjara di fasilitas ini, men. Penjara Sekot adalah contoh ekstrim dari upaya memerangi kejahatan yang tinggi. Meski berhasil menciptakan rasa aman, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi serius bagi tahanan dan reputasi El Salvador. Oke, sekian pembahasan kali ini. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri dan terima kasih kepada kalian yang sudah serasa kalian ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.